Ini adalah bagian akhir Dua Arah malam hari ini. Kami akan menanyakan satu pertanyaan yang sama kepada 4 narasumber. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar penyebaran atau penularan COVID-19 bisa dikendalikan, tapi sekaligus juga menghindari resesi. Pak Justinus. Ya, saya rasa kami berterima kasih. Pertama masukan Pak Syarif, Bu Eni, tadi akurat, valid, dan harus didengarkan pemerintah. Sekarang pemerintah harus banyak mendengarkan, sekaligus menjalankan apa yang baik dan tepat menurut banyak ahli. Dan rasanya yang sekarang sedang dikerjakan, menurut kami sudah on track, tinggal sekarang kecepatan, ketepatan itu perlu kita monitor bersama-sama. Nah, dalam rangka ini, kami rasa ekonomi dan kesehatan tidak perlu dipertentangkan, kita jalankan bersamaan. Yang penting sekarang pusat, daerah, dan semua pihak memegang suatu standar yang sama, setuju pada prosedur yang sama, karena kita sebenarnya kan sedang menghadapi masalah yang sama dan ingin mencapai satu tujuan yang sama. Baik, Bu Eni, apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya setuju, kesehatan dan ekonomi tidak perlu dipertentangkan, tetapi prioritas tetap harus kesehatan. Karena itu kalau nggak selesai, ekonomi semakin babak belur. Nah, sekarang yang penting ekonomi silahkan mulai dilakukan normal, mulai dilonggarkan, tetapi tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kedua, pesan Presiden kemarin kan suruh sharing ya, atau bagi beban. Nah, bagi beban itu namanya bagi ya berapa persen dong, jangan bagi beban tapi semuanya diserahkan ke pelaku usaha atau masyarakat. Poinnya? Nah, ketiga adalah bahwa untuk menghadapi pandemi, ini memang tugas kita bersama seluruhnya. Jadi masyarakat juga harus kreatif, tidak cengeng, pengusaha apalagi jangan nuntut terus juga. Tetapi pemerintah ini juga harus betul-betul menjalankan amanah dari masyarakat ini secara betul-betul amanah. Baik, Bu Dr. Brian. Ya, saya sepakat nih dengan Mas Justinus maupun dengan Bu Eni, memperkuat saja arahan Bapak Presiden tadi pagi pada saat rapat terbatas, bahwa terutama merespon 8 provinsi yang kasusnya paling tinggi di dalam 1 minggu terakhir ini, bahwa kita masih terus harus memasifkan 3T itu ya, testing, tracing, kemudian treatment, kemudian juga lebih memperhatikan lagi pengendalian di perbatasan, pergerakan orang dan transportasi, dan yang terakhir tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan secara partisipatif, termasuk di dalamnya adalah meningkatkan disiplin masyarakat untuk pencegahan penularan COVID-19. Oke, masukan dari epidemiolog sangat berarti untuk bisa menjalankan kebijakan dari pemerintah, mengendalikan penularan, dan juga menjalankan lagi roda perekonomian. Pak Syahrizal, silakan. Iya, sebetulnya sejak awal ya artinya beginilah, dalam situasi seperti sekarang, kita jangan dalam situasi seolah-olah tidak punya pilihan atau tidak ingin menerapkan satu tindakan yang lebih tegas begitu. Ya, saya kira belum terlambat, karena banyak negara ketika terjadi peningkatan juga melakukan hal-hal yang lebih ekstrim. Ya, artinya tidak ada salahnya saat ini kalau tidak bisa pun kita selenggarakan PSBB secara luas, maka kita fokus kepada klaster-klaster. Tapi itu harus dijalankan dengan baik ya. Juga untuk tingkat wilayah seperti RT RW harus zona merah harus kita lakukan dengan tegas. Dan sudah saatnya menurut saya kita tidak pernah jalankan berdenda, sanksi denda. Belum terlambat kita memberikan denda untuk yang tidak pakai masker, mereka yang melanggar protokol. Menurut saya penting. Di luar negeri juga mereka melakukan hal yang sama. Ya, saya kira ini tentu tadi sudah disampaikan bahwa tetap saja kita harus meningkatkan pemeriksaan spesimen kita. Oke, 3T juga terus dilakukan untuk mengendalikan penularan, tapi juga soal ekonomi tidak perlu dibentrokan, semua akan berjalan, tentu dengan mendengar masukan dari berbagai pihak. Terima kasih Pak Justinus, terima kasih Dr. Brian, terima kasih Pak Syahrizal, terima kasih juga Bu Eni telah bergabung bersama kami di Dua Arah malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda saudara telah bersama kami, saya tutup Dua Arah malam hari ini, sampai jumpa.